Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 829. Chen Xiaohe. Jiwa Chu Chen merasakan keadaan di sekelilingnya, tetapi tidak mendeteksi adanya fluktuasi aura yang mirip dengan lempengan batu sang jenderal. Ada beberapa ukiran di dinding batu, tetapi tampak seperti grafiti acak. Liu Ruyan berkata. Selain itu, sisanya adalah beberapa perkakas kuno. Itu sangat penting bagi arkeologi, tetapi bagi kita, itu hanya tumpukan sampah. Setelah Chu Chen mencari-cari, dia tidak menemukan apapun. Sepertinya kita masih bisa kembali untuk menonton pertunjukan yang bagus. Chu Chen tersenyum. Berita yang diterimanya adalah bahwa tim medis Jintong akan tiba di ibu kota besok malam. Segala sesuatunya di sini telah diselesaikan, dan mereka dapat berangkat kapan saja dan mengejar ketinggalan untuk pertarungan besok. Apa acara yang bagus? Liu Ruyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Meskipun dia berada di samping Chu Chen, dia tidak bertanya apa yang terjadi ketika Chu Chen menjawab telepon. Tim medis Jintong, yang dikenal sebagai yang terbesar dalam industri farmasi global, datang dengan ramuan genetik mereka untuk menantang pil detoksifikasi Bei-Chen milikku. Chu Chen berkata. Konon katanya ada taruhan kecil. Wajah Liu Ruyan menunjukkan ketertarikan. Kalau begitu aku juga harus menjadi penonton. Keduanya segera memutuskan untuk naik pesawat ke Beijing besok pagi. Chu Chen menyimpan prasasti batu Dewa Merah dan prasasti batu umum pada saat yang sama. Liu Ruyan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Chu Chen. Dua lempengan batu yang beratnya 2000 pon. Bagaimana Chu Chen membawanya? Chu Chen tidak menjelaskan, tetapi hanya mengedipkan mata dan tersenyum misterius pada Liu Ruyan. Kedua pria itu berjalan keluar dari reruntuhan altar dan menuju keluar. Tak seorang pun penonton berani melangkah ke reruntuhan altar. Pakar setengah baya yang berjalan keluar dari altar berdiri gemetar di depan orang banyak. Dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk kabur, karena dia tahu betul bahwa dengan kekuatan Chu Chen, sekalipun dia bisa kabur dari Gunung Langjutsu, akan sulit baginya untuk lolos dari kejaran Chu Chen. Chu Chen keluar dan melihat sekeliling. Karena beberapa alasan khusus, terjadi pembunuhan di dalam reruntuhan altar. Jadi tempat itu diblokir sementara. Semuanya, kembalilah. Ketika Chu Chen keluar, dia sudah memberitahu anggota terdekat dari Biro Operasi Khusus melalui belakang panggung Biro Operasi Khusus. Mereka akan segera mengambil alih reruntuhan altar Gunung Langjutsu atas nama pejabat. Wajah semua orang berubah warna, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun. Mungkin ahli setengah baya itu mengatakan sesuatu kepada mereka ketika dia keluar. Setelah Chu Chen mengatakan ini, para prajurit di Gunung Langjutsu mundur satu demi satu. Chu Chen mendatangi ahli setengah baya itu dan berkata, "Pimpin jalan." Ekspresi ahli setengah baya itu berubah. Dia mengangguk, lalu berjalan menuju kaki Gunung Langjutsu, diikuti oleh Chu Chen dan Liu Ruyan. Setelah meninggalkan Gunung Langjutsu, pria paruh baya itu membawa Chu Chen dan orang lainnya ke sebuah desa. Setelah mendorong pintu salah satu ruangan dengan hati-hati, suara ahli setengah baya itu sedikit bergetar. "Itu ada di sini. Itu bukan urusanku. Mereka melakukan semuanya."
Aku hanya bertanggung jawab untuk menjelajahi artefak di dalamnya. Chu Chen masuk dengan cepat. Dia merasakan beberapa napas yang sangat lemah di dalam rumah. Akhirnya, dia menemukan beberapa orang yang dipenjara di sebuah rumah. Total ada 5 orang, termasuk 3 generasi kakek dan cucu. Mereka semua diikat dengan tali dan selotip. Napas lelaki tua di antara mereka sangat lemah. Chu Chen segera memberikan akupuntur pada lelaki tua itu dan menyelamatkan hidupnya. Setelah mencuri peninggalan budaya, kelompok Jinling datang ke tempat ini, menduduki rumah, mengikat semua orang di dalam rumah, dan mengunci mereka di dalam. Wanita tertua bermaksud membiarkan orang-orang ini berjuang sendiri dan mati kelaparan. Pakar setengah baya itu berkata dengan tergesa-gesa, "Saya merasa kasihan pada mereka, jadi saya akan mengirimi mereka air dan makanan setiap hari." Chu Chen menenangkan keluarga itu ketika mereka mengetahui bahwa dia ada di sana untuk menyelamatkan mereka. Keluarga itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan meneteskan air mata rasa syukur. Mereka mengira seluruh keluarga tidak akan mampu lolos dari bencana tersebut. Namun tanpa diduga seseorang akan turun dari langit dan menyelamatkan mereka. Dari mulut mereka, Chu Chen juga membenarkan satu hal, bahwa selama mereka ditahan, memang ahli setengah baya inilah yang membawakan mereka air dan makanan. Artefak yang dicuri ditemukan di dalam rumah. Rumah ini adalah kamp sementara yang dipilih oleh Makoto Jiono. Tetapi Makoto Jiono telah dimakamkan selamanya di Gunung Langjutsu. Chu Chen menghubungi orang yang bertanggung jawab atas Biro Operasi Khusus di dekat Gunung Langjutsu dan menerima sejumlah relik budaya. Sedangkan untuk ahli setengah baya, ia juga diserahkan kepada orang yang bertanggung jawab atas Biro Operasi Khusus untuk dibuang. Malam tiba dengan tenang, Chu Chen dan Liu Ruyan datang ke sebuah desa. Ini adalah desa tempat tinggal Chen Xiaomo. Desa itu sangat sunyi di malam hari, dan suara angin kencang yang bertiup melewati desa bergema di telinga. Chu Chen memegang tas di tangannya, dan di dalam tas itu ada piala yang telah dicarinya dari tim Makoto Jiono. Chu Chen tidak menghitungnya dengan hati-hati, tetapi tas itu berisi uang tunai merah, dan jumlahnya pasti cukup besar. Jiwa Chu Chen menyelimuti seluruh desa dan dengan cepat mengunci lokasi rumah Chen Xiaomo. Keduanya mendekat dengan tenang. Chen Xiaomo, yang baru berusia 18 tahun, tampak seperti berusia 30-an atau 40-an. Menurut pendapat Chu Chen, Chen Xiaomo sengaja menyamarkan usianya dalam penampilannya. Di bawah naungan malam, hanya satu lampu yang menyala di rumah tempat Chen Xiaomo tinggal. Lampu itu berada di salah satu ruangan di rumah itu. Chen Xiaomo sedang menyiapkan air mendidih untuk membuat susu bubuk bagi anaknya. Ia menamai anak itu Chen Xiaohe. "Xiaohe, minumlah susumu dengan patuh. Aku menantikan hari ketika kamu tumbuh dewasa." Chen Xiaomo tersenyum sambil menyuapi anak itu dan menepuk-nepuk tubuhnya. "Kamu harus tumbuh dengan sehat." Dari tahun lalu sampai sekarang, anak itu hampir berusia 1 tahun. Ketika Chen Xiaomo mulai berbicara, anak itu, dengan dot di mulutnya, menyeringai pada Chen Xiaomo. Chen Xiaomo mengatupkan bibirnya rapat-rapat, merasakan sakit yang tajam bagai jarum yang menusuk di hatinya.
Chen Xiaohe adalah bayi terlantar. Setelah Chen Xiaomo membawanya pulang, ia juga membawa Chen Xiaohe untuk diperiksa. Ditemukan bahwa Chen Xiaohe memiliki masalah jantung, penyakit bawaan. Chen Xiaomo menduga itulah alasan mengapa Xiaohe ditelantarkan. Namun ketika Chen Xiaomo melihat Xiaohe dalam buayan, ia akhirnya memilih untuk mengadopsinya. Selama setahun terakhir, Chen Xiaomo telah mengunjungi banyak rumah sakit untuk merawat penyakit Xiaohe. Tetapi hasilnya memberitahu Chen Xiaomo bahwa jantung Xiaohe mungkin tidak bertahan hingga dia berusia 5 tahun. Chen Xiaomo tidak menyerah. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan adiknya. Hari ini, kakak bertemu dengan 2 orang yang sangat misterius. Aku merasa mereka sangat cakap, dan mereka tidak sombong seperti prajurit lainnya. Chen Xiaomo terbiasa memeluk adiknya dan bercerita tentang apa yang terjadi sepanjang hari. Saat berbicara, Chen Xiaomo menatap saudara perempuannya dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat adikku minum susu, wajahnya berangsur-angsur berubah ungu. Xiaohe, teriak Chen Xiaomo, dan segera berlari keluar sambil menggendong adiknya. Jantung adikku menyerang lagi. Bab 830, Jenderal Besar. Angin bertiup kencang di luar. Rumah sakit terdekat berjarak lebih dari 30 km dari desa. Chen Xiaomo tidak peduli dengan hal lain. Dia menggendong adiknya dan bergegas keluar. Tepat ketika Chen Xiaomo bergegas keluar dari halamannya, dia melihat 2 sosok berdiri di depannya. Chen Xiaomo dengan cepat mengenali bahwa keduanya adalah pria tampan dan wanita cantik yang ditemuinya siang itu. Chen Xiaomo terkejut karena mereka tiba-tiba muncul di depan pintunya, dan pada saat yang sama, dia merasa seperti melihat sedotan penyelamat. "Senior, pahlawan, tolong aku." Chen Xiaomo telah sering berhubungan dengan para prajurit baru-baru ini dan tahu sesuatu tentang kemampuan mereka. Di tengah malam, jika ada 2 prajurit yang mengawal adiknya ke rumah sakit bersamanya, faktor keselamatan adiknya akan jauh lebih tinggi. "Bawa anak itu kembali dulu." Liu Ruyan mengulurkan tangannya dan mengambil anak itu dari tangan Chen Xiaomo. Seutas kekuatan internal yang lembut perlahan-lahan menembus ke dalam tubuh anak Chen Xiaohe, melindungi meridian jantungnya. Ekspresi wajah Chen Xiaohe berangsur-angsur menjadi tenang, dan kulit kemerahannya kembali dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihat ini, Chen Xiaomo menghela napas lega, matanya penuh rasa terima kasih, dan berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Chu Chen buru-buru membantu Chen Xiaomo berdiri. "Di luar berangin, bawa adikmu kembali ke rumah dulu." Setelah memasuki rumah, Chen Xiaomo melihat Chu Chen sedang memegang tas besar di tangannya. Setelah memasuki rumah, Chu Chen dengan santai melempar tas itu ke samping. "2 pahlawan, silakan duduk." Chen Xiaomo buru-buru menyiapkan teh. Chu Chen mendongak dan melihat rumah Chen Xiaomo sangat tua, tetapi juga sangat rapi. Meskipun dia mengurus seorang anak sendirian, rumahnya tetap bersih dan tampak nyaman. "Siapa nama anak itu?" tanya Liu Ruyan. "Chen Xiaohe." Teratai kecil baru saja mulai menunjukkan ujungnya. Liu Ruyan menatap gadis itu dengan gembira. Setelah memanggilnya dengan penuh kasih sayang, dia menatap Chu Chen dan berkata,
Jantung teratai kecil sangat lemah, tidak seperti orang biasa. Aku serahkan padamu. Keduanya tidak berniat muncul, tetapi ketika mereka mendekati rumah Chen Xiaomo, mereka melihat kondisi Chen Xiaohe, dan mereka harus keluar. Chen Xiaohe yang sudah tenang, membuka matanya lebar-lebar dan menatap penasaran ke arah Liu Ruyan yang sedang memeluknya. Liu Ruyan dengan lembut membaringkan Chen Xiaohe di tempat tidur empuk. Chu Chen telah mengeluarkan jarum perak. Pupil mata Chen Xiaomo membeku, dan saat dia hendak berbicara, Liu Ruyan berkata, "Ayo keluar dan tunggu, jangan ganggu Chu Chen." Chen Xiaomo ragu-ragu. Dia telah melihat Chu Chen menggunakan jarum perak untuk membunuh orang. Tetapi sekarang, Chu Chen ingin menggunakan jarum perak untuk menyelamatkan orang. Jika Anda pergi keluar dan mencari dokter jenius Chu Yizin di Yangcheng, Anda akan tahu apa yang mampu dilakukan Chu Chen, kata Liu Ruyan. Hati Chen Xiaomo terguncang. Setelah keluar dari ruangan, dia tidak sabar untuk mengeluarkan ponselnya. Tetapi ketika mencari Chu Yizhen, hasil yang paling populer adalah pertempuran pahlawan Chu Yizhen di perbatasan. Reputasinya sebagai pahlawan telah membayangi reputasinya sebagai dokter ajaib. Pahlawan Chu, pahlawan negara, hati Chen Xiaomo terguncang. Ia segera menekan emosinya dan segera menemukan informasi yang relevan tentang dokter jenius Chu dari Yangcheng, Chu Yizin. Klinik medis Yangcheng Liujia menyediakan klinik gratis seminggu sekali. Segala jenis penyakit yang sulit dan rumit, bahkan yang didiagnosis tidak dapat disembuhkan, telah dihidupkan kembali di tangan dokter Chu. Chen Xiaomo tiba-tiba merasakan matanya sedikit basah. Memegang telepon erat-erat sambil melihat ke arah ruangan. Pahlawan Chu, dokter ajaib Chu, Chen Xiaomo tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia benar-benar akan bertemu dengan tokoh legendaris seperti itu, dan pihak lain akan mengambil inisiatif untuk membantunya. Xiao He terselamatkan. Chen Xiaomo menahan napas dan menekan kegembiraan batinnya. Audio milik Selama Soker penantian yang Channel. mencemaskan, Chen Xiaomo terus menarik napas dalam-dalam, lalu menahan napas lagi, dan menarik napas dalam-dalam lagi. Jangan gugup, ini mudah bagi Chu Chen. Liu Ruyan percaya pada Chu Chen dan menatap Chen Xiaomo. Nenek moyangmu tinggal di dekat Gunung Langjutsu. Apakah kau pernah mendengar legenda tentang Gunung Langjutsu dari mereka? Chen Xiaomo berpikir sejenak dan langsung berkata, cerita paling terkenal di Gunung Langjutsu tentu saja tentang Jenderal Huo dari dinasti Han Barat. Setelah mengalahkan musuh, Jenderal Huo mendaki Gunung Langjutsu dan mendirikan altar untuk mempersembahkan kurban kepada para dewa. Ini adalah cerita tentang Gunung Langjutsu yang diketahui banyak orang. Namun, Anda telah mendengar dari kakek saya bahwa ada lebih dari satu altar di Gunung Langjutsu. Chen Xiaomo ragu sejenak. Saya hanya berbicara tentang beberapa cerita yang berasal dari kisah Jenderal Huo. Sudah lebih dari 2000 tahun berlalu, dan tidak seorang pun tahu apakah itu benar atau tidak. Namun, dilihat dari artefak yang digali dari Gunung Langjutsu dan penampakan reruntuhan altar selama periode ini, banyak legenda yang telah diwariskan juga dapat dilacak. Selanjutnya, Chen Xiaomo menceritakan beberapa cerita tentang altar Gunung Langjutsu kepada Liu Ruyan. Oh, ada cerita lain. Tetapi dibandingkan dengan yang lain, cerita ini lebih mistis.
Chen Xiaomo berkata, dalam cerita itu, ada seorang jenderal besar yang merupakan bawahan Jenderal Huo. Setelah bertahun-tahun, ia kembali ke Gunung Langjutsu karena ada setan yang menghantui gunung itu. Jenderal besar itu memegang pedang berat di tangannya dan dikenal sebagai jenderal dengan pedang horizontal. Dengan pedang berat di tangannya, ia membunuh semua setan di Gunung Langjutsu dan mencegah setan menghancurkan altar di Gunung Langjutsu. Ia mempertahankan altar Tongtian yang didirikan oleh Jenderal Huo. Menurut legenda, jika Anda menemukan altar Tongtian milik Jenderal Huo, Anda benar-benar dapat mencapai surga. Setelah itu, Jenderal Heng Dao tidak pernah meninggalkan Gunung Langjutsu lagi. Dia adalah dewa pelindung gunung. Jika bukan karena penindasannya, para iblis dan monster di Gunung Langjutsu akan menghancurkan altar Tongtian dan membawa bencana ke dunia. Bahkan sekarang, di desa-desa dekat Gunung Langjutsu, banyak orang masih memuja Jenderal Heng Dao di rumah mereka. Liu Ruyan segera tertarik. Apakah ada cerita lain tentang Jenderal Heng Dao? Chen Xiaomo tercengang. Dia menceritakan beberapa legenda tentang Gunung Langjutsu. Kisah Jenderal Heng Dao terdengar paling fantastis. Tetapi tanpa diduga, Liu Ruyan paling tertarik pada kisah Jenderal Heng Dao. Tentu saja dia tidak tahu bahwa saat dia menggambarkan penampakan sang jenderal dengan pedang berayun, Liu Ruyan menemukan bahwa sang jenderal dengan pedang berayun yang disebutkan Chen Xiaomo sangat sesuai dengan sang jenderal ganas yang dilihat Chu Chen di lempengan batu sang jenderal. Liu Ruyan menjadi semakin yakin bahwa tidak peduli apakah isi legenda itu benar atau tidak, Jenderal Heng Dao benar-benar ada. Saat Chen Xiaomo hendak berbicara, pintu terbuka. Chu Chen berjalan keluar. Chen Xiaomo segera menatap Chu Chen dengan gugup. Anak itu tertidur. Chu Chen berkata, "Saya sudah mengobatinya. Ini resepnya. Setelah Anda merebus obatnya, berikan kepada anak itu 3 kali sehari. Cukup 1 sendok kecil saja setiap kali. Setelah 7 hari, Anda dapat membawa anak itu ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Saya yakin tidak akan ada masalah." Jantung Chen Xiaomo tiba-tiba bergetar hebat. Air mata mengalir di mataku. Xiao He yang sejak lahir menjadi incaran dewa kematian, bertemu dengan dermawan terbesar dalam hidupnya. Chen Xiaomo berlutut di tanah dengan kedua lututnya, dan bersujud kepada Chu Chen tanpa berkata apa-apa. Kemudian, Chen Xiaomo tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan bergegas masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan sebuah toples besar. Ini adalah uang yang telah aku tabung selama bertahun-tahun, dan ada juga beberapa di ponselku. Aku tahu itu tidak banyak. Chu Chen tidak menunggu Chen Xiaomo selesai berbicara. Dia mengambil tas di tanah dan menuangkannya. Uang tunai dan perhiasan berserakan di seluruh lantai. Chen Xiaomo benar-benar tercengang. Aku berencana untuk membawakan ini kepadamu malam ini. Chu Chen tersenyum. Jaga adikmu baik-baik. Mata Chen Xiaomo membelalak. Ini merupakan keberuntungan yang sangat besar baginya. Chen Xiaomo tidak pernah berani bermimpi bahwa uang akan jatuh dari langit. Setelah sadar kembali, Chen Xiaomo buru-buru melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak bisa menerima uang ini. Kamu pantas menerima ini. Chu Chen menduga Chen Xiaomo akan menolak, dan sudah memikirkan alasan.
kelompok Jinling berpura-pura menjadi pencuri yang sopan Huoyan, mencuri peninggalan budaya, dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Pencuri yang sopan Huoyan telah menetapkan hadiah. Siapapun yang memberikan petunjuk akan diberi hadiah uang. Kaulah yang memberi kami petunjuk tentang konsorsium Jinling. Liu Ruyan berbicara lebih dulu. Bukankah kau selalu mengagumi burung walet api pencuri yang berjiwa ksatria? Biar ku beritahu, Chu yang berjiwa ksatria yang berdiri di depanmu adalah burung walet api pencuri yang berjiwa ksatria. Chu Chen bersambung.